Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, salam kebajikan. Oke, hari ini gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kita juga sudah mau Lebaran ya, libur panjang. Semoga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat ya. Atau misalnya mau hiburan dan mengunjungi keluarga, ya, semuanya semoga bisa menikmati liburannya dengan senang ya. Oke, nggak akan lama, saya juga cuma ngebahas mengenai itu sesi 3 ya, yaitu opini publik dan eh, citra perusahaan. Oke, nah opini publik ya berasal dari kata bahasa Inggris ya, opinion, yang artinya itu pendapat ya, atau pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan. Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan. Ketika seorang beropini terhadap suatu permasalahan yang sama akan menimbulkan penilaian yang berbeda. Hal itu dikatakan opini memiliki sesuatu subjektif yang artinya menurut pandangan sendiri. Nah, dikarenakan public relation atau PR itu sangat erat hubungannya dengan citra, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu branding ya. Nah, jadi pasti berkaitan juga dengan apa yang namanya opini, karena dengan adanya citra atau branding gitu ya, pasti menghasilkan sebuah opini di mata masyarakat. Jadi itu alasan kenapa opini dan citra itu berkaitan gitu ya. Nah, opini publik. Sekarang apa dong bedanya dengan opini publik? Opininya sendiri kan tadi pendapat individu ya. Kalau opini publik ya sama aja sih sebenarnya. Tapi lebih luas gitu ya untuk apa ya? Untuk dampak yang ditimbulkannya. Karena opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap kumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu ya. Opini dan publik berarti kan publiknya opininya publik gitu ya. Opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat kolektif dari sejumlah besar orang. Biasanya opini ini terjadi terhadap sebuah citra atau juga sebuah isu yang baru dikatakan opini publik setelah masyarakat mengungkapkannya. Misalnya ada satu isu ya, pasti muncul tuh sebuah opini publik gitu ya. Misalnya tadinya perusahaan atau komunitas atau organisasi yang tadinya adem-adem ya, tiba-tiba ada isu negatif misalnya, pasti muncul tuh opini publik gitu ya, karena kan suatu isu yang baru muncul. Nah, sekarang publiknya sendiri nih, publik itu apakah kerumunan? Bukan ya, tapi publik itu, sorry ini kata publiknya ya, publik itu apa dong? Publik itu ya misalnya kerumunan orang aja gitu. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau misalnya di konteks public relation, publik itu berbeda dengan kerumunan, tetapi publik itu merupakan sebuah kelompok yang tidak merupakan yang merupakan kesatuan. Sorry. Apa namanya? Typo ya. Oke. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi ya, pribadi berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi, dan film, dan tentu sekarang kalau zamannya era digitalisasi ya dari media sosial ya, yang paling besar. Alat-alat penghubung ini memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Publik dapat didefinisikan sebagai sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegambaran yang sama. Nah, jadi kalau misalnya yang nanya, apa dong definisi publik gitu ya? Publik itu adalah sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegambaran yang sama.
Jadi kalau misalnya sejumlah orang aja gitu, tapi di dalamnya hanya kerumunan dan sebenarnya mereka tidak mempunyai kepentingan atau minat atau kegemaran yang sama, sebenarnya itu bukan publik sih, itu ya kerumunan aja. Oke, kecuali kalau misalnya publik itu datang misalnya ke sebuah apa namanya, ke sebuah, kalau misalnya publiknya untuk band musik ya, saat dia eh, sejumlah orang datang ke konser musik gitu ya, mereka mempunyai kepentingan, kegemaran yang sama, itu disebut disebut publik untuk band mereka gitu ya. Jadi opini mereka ya itu menjadi opini publik bagi band mereka. Kalau misalnya perusahaan, misalnya eh, semua karyawannya gitu kan punya kepentingan yang sama, minat yang sama gitu ya. Nah, itu berarti publiknya. Jadi tergantung siapa yang apa dari sudut pandang siapa ya opini publik ini sendiri ya. Jadi kalau misalnya publiknya Kota Bandung ya berarti misalnya pemerintahan Kota Bandung tuh harus tahu publiknya siapa gitu ya. Itu terjadi di semua kesatuan ya, baik organisasi pemerintahan, komunitas, atau perusahaan swasta, semuanya ya sama kayak gitu. Nah, sekarang tugas atau yang berkaitan dengan job desk public relation officer ya atau humas ya. Public relation di sini bekerja dalam tanda kutip untuk apa ya, mengoptimalisasi ya atau digunakan untuk mempengaruhi publik dan untuk membentuk serta membina opini publik. Nah, jadi dengan adanya public relation di sebuah kesatuan, baik itu organisasi, perusahaan, komunitas, ya, apa namanya, kementerian misalnya ya, atau dinas-dinas pemerintah gitu ya, dinas pemerintah. Nah, adanya public relation itu yaitu untuk apa ya namanya, mengubah atau mempengaruhi publik ya, sehingga nanti muncullah opini publik yang diinginkan oleh tujuan awal dari seorang public relation atau dari tim atau divisi public relation itu sendiri. Dari sini kemudian opini publik menemukan urgensinya atau kepentingannya yang baik ya dalam politik, sosial, ekonomi ya, seperti itu. Jadi opini publik sebagai kekuatan di antara institusi pemerintahan dan hukum negara terbuka khususnya di Indonesia ya. Bisa di pemerintahan, bisa di sebuah perusahaan swasta, bisa di manapun. Misalnya ada sebuah perusahaan baru gitu, bukan misalnya perusahaan yang eh, apa ya, ingin isu positif itu dipublikasikan misalnya dengan membuat CSR atau Corporate Social Responsibility. Misalnya sebuah perusahaan X membangun sebuah jembatan untuk warganya. Itu tugas public relation, bagaimana ya mempublikasikannya, bagaimana ya menyebarkan luaskannya, mengedukasi masyarakat, sehingga nanti masyarakat di sekitar mempunyai opini publik yang positif, yang baik untuk perusahaan tersebut. Jadi tugasnya public relation itu tergantung opini apa yang ingin dikembangkan atau diwujudkan di mata masyarakat gitu ya. Jadi seperti itulah tugas dari seorang public relation atau divisi public relation. Karena bisa menjadi seseorang atau bisa menjadi tim atau divisi gitu ya public relation itu. Nah, sekarang ini kaitannya nih, di dalam public relation terdapatlah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill ya, kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik suatu badan atau pusat khususnya masyarakat umum. Seperti yang katakan tadi ya, jadi dalam public relation terdapatlah suatu kegiatan untuk menanamkan atau memperoleh pengertian atau goodwill itu ya apa, positif gitu ya, sikap positif gitu ya. Kemudian untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu perusahaan dengan publiknya, usaha untuk memberikan dan menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga akan timbul opini publik yang menguntungkan bagi
kelangsungan perusahaan tersebut. Dengan adanya opini publik yang baik, yang positif, pasti perusahaan tersebut akan berlangsung atau keberlangsungannya pasti lama gitu. Karena ya tanggapan dari masyarakat, tanggapan dari publiknya itu positif gitu ya. Jadi ada kepercayaan tersendiri sehingga mereka dalam tanda kutip masyarakatnya pun akan melindungi atau ikut memelihara atau ikut membela atau ikut dalam misi dan visi yang sama dari perusahaan tersebut, yang mana itu merupakan keuntungan atau benefit untuk perusahaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya masyarakat di sekitar atau publik itu dia akan membela gitu ya, misalnya perusahaan mobil X gitu ya, publiknya misalnya kalau si brandingnya atau misalnya perusahaan mobil tersebut terus bisa membuat citranya baik gitu ya, dari kualitas mobilnya selalu bagus ya, harganya murah gitu ya, pasti si publiknya juga terus percaya dan terus menjadi menjadi publik yang mempunyai opini positif tentang perusahaan mobil tersebut. Itu kalau dari perusahaan mobil gitu ya. Kalau misalnya dari kesatuan pemerintahan, misalnya dinas tersebut cepat melayani masyarakat misalnya ya, semua permasalahan bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya, tidak asal-asalan misalnya. Dengan demikian publiknya pasti me, membela atau percaya terhadap kesatuan pemerintah tersebut dan terbentuklah opini yang positif ya, seperti itu. Nah, opini publik dijumpai di antara publik atau sekelompok orang yang berkomunikasi yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka secara kolektif menganut pandangan tentang suatu isu, mengapa isu itu menjadi perhatian, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus. Ya. Opini merupakan pernyataan penilaian tentang sebuah objek dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu. Opini cenderung merefleksikan sikap individu, tapi juga dipengaruhi oleh aspek dari situasi yang ada. Nah, dengan adanya opini, ya pasti mempengaruhi atau merefleksikan sikap individu. Misalnya karena citranya baik, karena opini publiknya baik, misalnya publiknya ya pasti mengkonsumsi misalnya produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut gitu ya. Atau misalnya dengan adanya opini yang baik, yang positif dari publiknya, maka publiknya akan menggunakan jasa dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tergantung kepentingannya apa. Jadi ini semuanya berkaitan dengan seluruh aktivitas dan seluruh pandangan gitu ya terhadap perusahaan tersebut gitu ya, dengan adanya opini publik yang baik gitu ya. Nah, dengan demikian ya public relation harus bisa menggerakkan atau memframing atau mengemas opini publik yang baik gitu ya, menciptakan atau menumbuhkan opini publik yang baik terhadap perusahaannya gitu ya. Nah, sekarang ngomongin citra nih, jadi masih berkaitan ya. Citra itu adalah branding dalam bahasa Inggrisnya. Nah, citra itu apa dong? Citra itu perasaan ya, gambaran diri publik terhadap perusahaan atau organisasi atau lembaga. Atau juga bisa dapat dikatakan kesan ya, yang sengaja dalam tanda kutip diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Jadi, citra itu melekat kepada semua gitu ya. Mau itu individu bisa misalnya ya, atau mungkin instansi gitu ya, atau mungkin organisasi atau perusahaan, semuanya punya citra. Misalnya dari individu, misalnya mantan gubernur Jawa Barat misalnya Ridwan Kamil, gimana sih citranya? Atau mungkin kalau misalnya citra dari Pemkot atau Pemprov Jawa Baratnya gimana? Itu kan beda lagi ya. Atau mungkin citra perusahaan misalnya perusahaan Indofood itu gimana, beda-beda gitu kan. Jadi bisa orang, bisa perusahaan, bisa pemerintahan ya, organisasi dan banyak. Nah, citra itu pasti dong diciptakan untuk bernilai positif. Bahkan mungkin dong ada sebuah perusahaan yang ingin citranya negatif. Saya rasa tidak akan ada di bumi ini gitu ya. Pasti diciptakannya untuk memperjuangkan sebagai citra yang positif gitu ya.
Nah, terus citra itu apa? Misalnya, citra itu bisa dikatakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Gitu ya. Kenapa citra itu adalah aset yang penting? Karena citra diperlukan untuk mempengaruhi pikiran pelanggan melalui kombinasi dari periklanan, humas, bentuk fisik, kata mulut, dan berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa dari perusahaan atau organisasi atau kesatuan lainnya tersebut. Oke, jadi citranya itu dari mana? Misalnya dari iklan, bisa tersebut hal tersebut mempengaruhi citra perusahaan, bisa dari iklan yang bagus, dari iklan yang menyentuh, ya misalnya sebuah perusahaan asuransi, ya kalau misalnya teman-teman suka lihat perusahaan asuransi di iklan Thailand itu iklannya bagus banget ya, selalu bagus-bagus banget gitu ya, mau menyentuh gitu sampai ingin nangis rasanya karena iklannya bagus. Nah, sehingga citra perusahaannya pasti ikut terbawa gitu ya, citra perusahaan asuransi tersebut pasti menjadi lebih positif di mata masyarakat karena bisa mengiklankan sebuah produk jasa yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat menyentuh. Berarti kan bisa dari kombinasi dari hal yang banyak, misalnya periklanan, humasnya bagaimana, misalnya sebuah penyuluhan, sebuah seminar, sebuah edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh humas itu seperti apa. Kalau misalnya baik ya tercipta opini publik atau citra atau branding yang baik. Bentuk fisik, kata mulut ya, kata mulut misalnya dari mulut ke mulut gitu ya. Berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa. Dan ini mungkin yang paling penting. Misalnya kita telah membeli sebuah barang gitu ya, terus barangnya awet gitu ya, nggak rusak-rusak. Nah itu berarti pasti kita dengan secara tidak sadar akan memberikan citra positif terhadap produk yang kita pakai tersebut. Wih, ini merek X misalnya hebat ya, nggak saya pakai udah 15 tahun nggak pernah nih rusak ya. Dengan demikian saat dia akan membeli atau dia akan memberikan rekomendasi kepada teman atau rekannya, dia pasti merekomendasikan produk X tersebut gitu untuk dikonsumsi ya. Gitu. Begitu juga dan sebaliknya, kalau misalnya ternyata jelek gitu ya, gampang rusak, dia pasti mempunyai opini atau opini negatif terhadap citra perusahaan tersebut dan pasti dia tidak akan merekomendasikan atau mempunyai opini yang positif gitu ya. Oke, citra perusahaan adalah kesan, perasaan, gambaran publik terhadap perusahaan. Oke, persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka ketahui ya atau mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Pasti ya, citra perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai macam keputusan penting. Nah, inilah mengapa citra ini menjadi aset yang penting karena dapat berperan atau menjadi landasan atau pegangan untuk seseorang ya, untuk banyak orang dalam mengambil berbagai keputusan penting seperti membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, berlangganan, merekomendasikan kepada orang lain. Itu ditentukan ya menjadi salah satunya itu yang paling besar dari citra ya. Kalau citranya sudah bagus ya pasti bagus. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada jenis-jenis citra, teman-teman bisa baca lebih komplit di modulnya ya. Ada citra bayangan atau mirror image, ya, citra yang melekat pada orang-orang atau anggota organisasi, dan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap citra bayangan itu hampir selalu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kenyataan. Citra yang berlaku, current image, ini citra yang paling akhir-akhir ini gitu ya. Kebalikan dari citra bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Jadi bukan dinilai sama orang dalam, tapi ini orang luar, kebalikan dari mirror image. Terus ada citra yang diharapkan, ini ya berarti citra yang diharapkan oleh pihak manajemen ya. Citra perusahaan atau corporate image, citra dari suatu organisasi secara keseluruhan ya. Suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan positif lebih mudah dalam ya. Nah, ini juga citra majemuk
banyaknya jumlah pegawai individu, cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi citra apa aja dong? Orientasi terhadap manfaat yang telah diberikan atau diterima misalnya, atau manfaat yang ditampilkan melalui kualitas dan kuantitas ya, atau citra yang baik tersebut telah dipresentasikan berdasarkan kemampuan perusahaan, kebanggaan ya, nilai kepercayaan dan kejujuran gitu ya. Citra yang baik muncul dari akibat penilaian atau tanggapan publik terhadap berbagai aktivitas. Citra yang baik perusahaan lainnya yang dapat timbul dari aspek yang menampilkan keseriusannya dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih peduli pada kelestarian lingkungan hidup. Contohnya bisa dilakukan dengan CSR ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan citra? Pertama, komunikasi secara tidak langsung menimbulkan perilaku tertentu ya, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. Public relation digambarkan sebagai input-output. Nah, itu ya, kenapa berkaitan dengan protokol ini. Citra itu sendiri digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Oke, model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal atau rangsangan ya, stimulus itu ya, berasal dari luar ya, diorganisasikan dan mempengaruhi respon ya. Ini tentang kognitifnya ya, tentang SOR ya, teori psikologisnya. Nah, proses pembentukan citra pada akhirnya menghasilkan sikap, betul ya, menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Jadi dengan adanya pembentukan citra yang sempurna pasti akan menghasilkan sikap yang sempurna juga, tanggapan yang sempurna juga, tanggapan atau perilaku yang sempurna juga, gitu ya. Perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap organisasi maupun terhadap produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan. Perusahaan juga bisa mengetahui apa yang disukai dan tidak ya. Dengan demikian perusahaan bisa mengambil langkah-langkah tepat bagi kebijaksanaan perusahaan selanjutnya. Ini ada indikator tuh parameter-parameter gitu ya, parameter apa aja dalam pembentukan citra perusahaan. Pertama kepribadian, kedua reputasi gitu ya, nilai dan identitas perusahaan. Nah, ini bisa lebih baca di modul lebih banyak ya untuk detailnya. Terus apa dong hal yang dapat merusak citra perusahaan? Pertama, produk yang dijual tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Itu pasti citranya langsung jelek. Jasa yang diberikan tidak dapat memuaskan nasabah, itu juga pasti otomatis langsung jelek. Produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah atau tidak dapat pada sasaran. Nah, makanya di platform e-commerce itu pasti ada bintangnya dan itu menjadi sebuah citra kan bagi sebuah penjualnya. Kalau kita bintang 5, citranya pasti ya ini kayaknya bagus nih gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai kan orang-orang pasti tidak akan memberikan bintang 5 misalnya. Premi yang ditawarkan tidak terjangkau oleh kalangan nasabah. Nah, itu jadi salah sasaran. Oke, mungkin itu aja teman-teman sesi pembentukan opini publik ya dan juga citra ya berkaitan dengan impression. Mungkin teman-teman yang mau ditanyakan silahkan komen di YouTube komen ya di kolom komentar ya bersertakan nama dan untuk pembentukan untuk menanyakan sesuatu diawali dengan nama dan NIM, bawahnya baru pertanyaan. Silahkan komen di kolom komentar YouTube ini ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Kita bertemu setelah Lebaran ya. Selamat Lebaran teman-teman semua, selamat merayakan bagi yang merayakan dan yang tidak juga selamat liburan karena ini lumayan panjang ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.